Oke semuanya, hari ini saya akan membahas alur cerita dari movie Ip Man yang pertama. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian semua. Cerita ini mengisahkan seseorang ahli bela diri kungfu Cina yang bernama Ip Man. Ip Man sendiri tinggal di kota Foshan, yang mana kota Foshan terkenal sebagai kota bela diri karena banyaknya perguruan dan ahli bela diri di sana. Dan Ip Man adalah salah satunya. Walaupun Ip Man seorang ahli bela diri, tapi ia tidak mau menerima murid. Tapi pada suatu saat, datang segerombolan pengembara yang dipimpin oleh Jin. Jin menantang semua ahli bela diri di kota Foshan. Dan pengembara tersebut berhasil mengalahkan semua ahli bela diri. Dan mereka pun merayakan kemenangan mereka bersama. Sembari makan, mereka bercakap-cakap bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan pemilik warung itu pun berkata, "Jangan bangga kalau belum mengalahkan Master Ip." Mendengar hal tersebut, mereka pun mencari rumah Ip sambil mengajak masyarakat untuk menontonnya. Dan pemimpin pengembara itu menantang Ip Man. Pada awal pertandingan, di sini Ip Man tidak melawan dan hanya bertahan saja untuk mengukur seberapa kuat orang itu. Dan setelah itu, Ip Man pun mulai menyerang dan membuat pemimpin pengembara tersebut terpojok hingga ia mengeluarkan senjata tajam. Namun Ip Man mampu melawannya hanya berbekal kemoceng. Setelah dikalahkan, mereka pun pergi. Dan Ip Man mendapatkan banyak pujian dari warga kota Foshan karena berhasil mempertahankan kehormatan kota Foshan sebagai kota bela diri. Setiap Ip Man pergi ke pasar, dia selalu diberikan hadiah oleh orang setempat. Kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 7 Juli 1937, Jepang menyerang Cina. Jepang juga merampok mata pencarian penduduk dan membuat seluruh warga Cina kelaparan. Dan pada Oktober 1938, Foshan didiami tentara Jepang. Mereka menghancurkan pabrik-pabrik, rumah, dan gedung-gedung. Semenjak penyerangan Jepang, populasi di Foshan menurun drastis dari 300.000 penduduk menjadi 70.000. Hanya ada beberapa pabrik saja yang masih buka, dan rumah Ip Man juga dijadikan markas Jepang. Ip Man dan keluarganya pun terpaksa hidup susah. Ip Man bahkan menukarkan barang-barang miliknya agar bisa membeli beras. Hingga suatu hari ia ditawarkan kerja di tambang dan ia pun menerimanya. Ia juga bertemu dengan kawan lamanya yaitu Lin. Dia adalah salah satu orang yang memiliki restoran di Foshan. Ketika mereka sedang beristirahat dan makan siang, temannya si Lin ini kehilangan barang berharganya, yaitu kotak besi kecil. Ip Man pun membantu mencarinya. Ketika sedang mencari barang temannya yang hilang, tiba-tiba datang tentara Jepang yang ingin mengadakan pertandingan. Bagi siapa yang bisa mengalahkan petarung Jepang, maka akan mendapatkan beras. Ip Man pun menolak untuk ikut bertanding. Tapi, teman Ip Man tersebut mengikuti pertandingan tersebut. Tapi sayangnya yang dilawan dia adalah Jenderal Miura. Jenderal Miura menantang 3 ahli kungfu dan Lin adalah salah satunya. Jenderal Miura pun mengalahkannya. Karena Lin tidak mau menyerah dan terus melawan, akhirnya Lin tewas dihajar oleh Jenderal Miura. Keesokan harinya, Ip Man kembali bekerja di sana. Dan dia menemukan barang temannya tersebut. Ip Man pun mencari Lin dan menanyakan Lin ke orang-orang di sana. Namun tidak ada yang tahu Lin di mana. Dan selang beberapa waktu kemudian datang tentara Jepang untuk mencari seseorang yang mau bertarung lagi. Ip Man pun menanyakan di mana Lin berada. Namun mantan polisi Cina tersebut menjawab entahlah. Karena Ip Man penasaran, akhirnya ia memutuskan untuk ikut bertarung. Sesampainya di sana, Ip Man melihat Guru Liu sedang bertarung melawan petarung Jepang. Awalnya Guru Liu berhasil melumpuhkan 1 orang. Dan dia memutuskan untuk melawan 3 orang lagi. Karena dia tidak sanggup melawan 3 petarung Jepang,
Guru Liu pun menyerah dan mengambil beras yang sudah dia dapatkan di awal pertarungan. Namun ternyata ia ditembak oleh Kolonel Sato. Melihat temannya ditembak, Ip Man pun marah dan menantang 10 petarung Jepang sekaligus dan menghajar mereka tanpa ampun. Dan Ip Man pun mengalahkan semuanya. Jenderal Miura yang terkesan dengan kemampuan Ip Man tersebut dan menyuruhnya mengambil beras, namun Ip Man menolak. Dan Ip Man mengambil beras milik temannya yang berisikan darah untuk keluarga Guru Liu. Di lain tempat, di tengah hutan, Jin bersama gerombolannya merampok truk dan pergi ke pabrik kapas. Di sana ia meminta uang, namun pemilik pabrik menolak, dan Jin memukul si pemilik pabrik tersebut. Pemilik pabrik ini bernama Kuan, teman baiknya Ip Man. Melihat ayahnya dipukuli, sang anak itu pun pergi menemui Ip Man untuk membantu ayahnya. Namun sayang, sebelum Ip Man datang, gerombolan Jin sudah pergi dan berjanji akan kembali lagi untuk menagih uangnya. Setibanya Ip Man di sana, dia melihat Kuan, si pemilik pabrik yang sudah babak belur bekerja. Dan Kuan meminta untuk mengajari anaknya dan pekerja pabrik lainnya Wing Chun. Ip Man pun setuju. Keesokan harinya Jin datang lagi ke pabrik kapas. Kali ini para pekerja pabrik melawan gerombolan Jin. Dan perkelahian pun terjadi. Saat para pekerja pabrik kapas melawan, datang Ip Man untuk membantu dan melawan semua perampok itu. Di malam harinya, mantan polisi Cina itu pulang ke rumah. Dan dia ngasih tahu Ip Man dan menyuruh Ip Man untuk tidak datang ke pabrik kapas. Karena Miura akan datang ke pabrik kapas untuk mencari si Ip Man. Pada saat itu Ip Man sudah tinggal di rumah Kapten Lee, si polisi Cina. Keesokan harinya Miura datang ke sana dan menanyakan lokasi Ip Man. Namun pemilik pabrik menolak dan menyiksanya. Dan tiba-tiba Ip Man datang menyerahkan diri dan meminta membebaskan pemilik pabrik tersebut. Kemudian Ip Man dipukul sampai jatuh dan akan ditembak oleh Kolonel Sato. Namun Miura menghentikannya. Ia meminta Ip Man mengajari orang-orang Jepang. Tetapi Ip Man menolak hingga Jenderal Miura pun merasa kesal. Dan Ip Man malah menantang Miura bertarung di hadapan masyarakat Fosan. Dan di pertandingan tersebut, Ip Man menang dan membuat semangat orang Cina bangkit kembali. Namun ketika perayaan kemenangan tersebut, Ip Man ditembak oleh Kolonel Sato dan membuat keadaan menjadi risuh. Ip Man yang terluka dilarikan bersama keluarganya ke Hong Kong agar Ip Man mendapatkan perawatan medis. Dan film Ip Man yang pertama sudah berakhir. Jadi gimana? Keren gak? Kalau kalian suka, saya akan melanjutkan ceritanya ke Ip Man 2. Jadi jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa.